Missing someone. Missing someone. Missing someone. With all your Balls hanging low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Never ever fall for a body that's a no. Just pop the Kenny about a million options. So the stock and I stop doing the green and I rock arenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yuda, bisa dipanggil Yuda Agung. Saya di salah satu perusahaan PT yang cukup lumayan lah menurut saya besar, bergerak di bidang kontraktor sipil dan ME, juga plumbing. Di situ saya merintis dari nol dan kebetulan saat ini posisi jabatan saya adalah penasehat di PT itu. Ya, jadi PT-nya itu namanya PT Karya Bisa. Dia berkantor pusat di Sudirman, Jakarta, tapi untuk operasional kita di Jagakarsa, Jakarta Selatan. PT-nya. Terus kalau untuk pekerjaan kita dari tahun 2015 itu kita sudah menjadi main con, artinya kita sudah lelang sendiri, kita mengerjakan dari tahap awal sampai hingga selesai. Tapi sebelumnya kalau kita bergerak di dunia konstruksi dari tahun 2004. Kalau untuk hasil pekerjaan kita, yang kita menjadi main con ya, kita menjadi main con, kita sudah mengerjakan BPKAD, terus mengerjakan kampus UNESA. Ya, BPKAD itu 6 lantai, kampus UNESA itu 4 lantai, Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo itu kita 6 kali mengerjakan di situ, itu 8 lantai. Terus rumah sakit haji itu 7 lantai, terus rumah sakit Karsa Husada itu 5 lantai, terus terakhir kita sekarang mengerjakan Dinas Peternakan dan BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Dinas Peternakan itu 4 lantai, Kepegawaian Daerah 5 lantai. Semuanya dari nol, artinya kita mulai dari borpel maupun pancang hingga selesai. Kalau masalah tolok ukur, kita semuanya otodidak karena perusahaan kita adalah perusahaan yang punya sistem kekeluargaan, artinya walaupun itu orang lain, kita sistem kekeluargaan familiar ya. Terus masalah tolok ukur kita dulu dimulai dari rata-rata karyawan saya dan rata-rata mereka dimulai dari nol. Artinya dimulai dari nol, mereka banyak yang dari tukang. Nah, sehingga kita merintis ini betul-betul dari nol dan kita juga lama menjadi subkon. Itulah yang menjadi tolok ukur. Tolok ukur kita tidak ada satu tolok ukur secara teori akademik, nggak ada. Teori akademis itu nggak ada. Jadi betul karyawan kita memang untuk drafter, untuk arsitek ya memang sarjana teknik. Cuman itu bukan karena di dunia kontraktor tidak bisa akademisi dipraktekkan di dunia praktisi lapangan karena memang jauh berbeda. Kan gitu loh. Itu aja sih. Betul. Jadi kepercayaan itu memang perlu ya. Makanya tadi saya kembalikan lagi. Saya kembalikan ke statement kita semula. Kita dimulai dari nol. Kita punya tim yang solid memang dari nol. Masing-masing masih dari tukang. Kita dulu pernah menjadi subkon. Ya dengan tim-tim itu ya semuanya naik turun gitu loh. Namanya kerja proyek ya
ada untung, ada rugi, punya pasang surut. Nah di situ kita belajar, artinya kita punya satu evaluasi, kita punya satu seleksi ya untuk mendapatkan satu tim yang terbaik. Dan itu memang bukan hal mudah gitu loh. Artinya apakah nggak mungkin kita ketipu, nggak mungkin, apakah nggak mungkin kita salah pilih orang? Mungkin dulu sudah pernah terjadi itu. Itu jadi pembelajaran yang hingga akhirnya sekarang kita sudah punya satu tim yang cukup solid. Untuk supplier ini memang cukup rumit. Kalau kita berbicara proyek, tentu kita akan berbicara tentang material. Dan ketika material kita tidak punya uang cash untuk membeli, ini akan jadi satu masalah besar dalam proyek tersebut. Karena proyek itu kan biasanya kita akan mendapatkan DP itu sekitar 20-30% maksimal. Dan itu kalau kita tidak didukung dengan supplier material, kita akan susah. Nah, yang pertama adalah saya yang lakukan dulu ya. Saya datengin supplier yang kecil-kecil, toko. Ya kan? Setelah dapat supplier kecil toko dengan nego yang cukup alot sehingga kita bisa dapat bond ya namanya, kita bisa dapat bond. Terus kita merambah ke pabrik dengan nego-nego yang cukup alot dan kita bisa mendapatkan utang yang ditempokan yang bisa dibayar dengan giro, ya kan, PG. Nah, untuk bisa membuat mereka percaya, kita punya yang namanya SPMK atau SPK, ya kan? Itu yang bisa jadikan satu jaminan. Lagian juga kita mengajak mereka untuk ke lokasi proyek. Ini SPK, lokasi proyek, legalitas perusahaan kita juga kita sodorkan dengan mereka, gitu loh. Memang itu hal yang sangat-sangat sulit, memang kan, sangat sulit. Cuman ya ini perlu kerja keras untuk masalah supplier. Oke, jadi legalitas itu sebetulnya masalah legalitas itu hal yang mudah, ya kan? Cuman kan kita di sini punya tingkatan. Jadi ada kualifikasi A, B, C, D dan seterusnya. Dan kebetulan untuk kita sudah ke B3. B3 artinya kita sudah bisa mengerjakan pekerjaan di atas 50 miliar. Nah, sebetulnya kalau untuk mengurus legalitas kita cukup kita membuat CV dulu atau membuat PT dengan izin-izin termasuk izin HO, SUP, SUJK dan lain sebagainya. Itu memang dimulai dari yang paling rendah. Ada sub khusus untuk sub ini, untuk sub selanjutnya itu akan meningkat dengan sendirinya. Nah, kita memang memulai dengan punya PT yang kecil yang kita menjadi subkon sehingga kita dipercaya sama mainkon waktu itu. Kita punya referensi hasil pekerjaan, itu bahan rekomendasi untuk kita menaikkan level. Nah itu, jadi setelah level kita naik, baru kita akan bisa mengurus sub-sub yang lain, termasuk untuk tenaga ahli ya. Tenaga ahli itu berdasarkan referensi dari pekerjaan. Tanpa ada referensi dari pekerjaan, tanpa ada referensi dari ini ya, kita akan kesulitan untuk naik level maupun untuk mendapatkan proyek. Karena proyek itu harus dokumen legal untuk bisa ikut ke LPSE atau lelang. Itu aja. Wah, kalau cerita tentang itu panjang ya. Karena perusahaan yang sekarang ini adalah perusahaan gabungan antara saya dengan sahabat saya. Jadi dulunya pun saya juga seorang sendiri ya. Saya sendiri, kalau boleh cerita saya, awal saya mendapatkan proyek itu tahun 2000 sekian lah, itu 2004 nggak salah itu. Mendapatkan proyek, saya proyek kecil, proyek swadaya zaman dulu, swakarya swadaya, yang mana saya hanya memasang batako di perkampungan, terus membuat satu saluran got di perkampungan yang nilainya waktu itu hanya 400 juta. Ya kan? Setelah itu berhasil, mengembanglah, naiklah level kita naik. Kita mulai mengerjakan taman, landscape dan lain sebagainya. Ketemulah saya, berbicara histori ya, ketemulah saya dengan sahabat saya ini punya pengalaman yang masing-masing berbeda. Kebetulan sahabat saya pengalaman di ME kelistrikan, saya pengalaman di sipil, kita gabung, ya
kan, kita gabung, kita nge-sub Sepil, kita nge-sub NE dan lain sebagainya, hanya bisa berkembang menjadi satu perusahaan. Itu sih. Ya, bedanya dulu dengan sekarang ya. Kalau sekarang kan ada yang namanya PL, penunjukan langsung, itu nilainya maksimal 200 juta sekarang. Kalau dulu enggak, kita minta pekerjaan pada Menkon, biasanya BUMN ya zaman dulu ya, BUMN yang dapat pekerjaan, kita minta pecahan daripada pekerjaan itu yang selama kita mampu, kan gitu. Itu lagi, kembali lagi ya kita punya kenalan sama Menkonnya, orang dalam, sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang nilainya masih di bawah 1 miliar. Kan gitu. Kalau sekarang sudah disederhanakan lagi, ya dengan penunjukan langsung dari instansi yang bersangkutan bisa, dari Menkon juga bisa, bahkan dari BUMN langsung bisa. Kalau dulu enggak, dulu kita memang minta, artinya kita minta betul-betul minta sebagai subkon gitu loh. Karena CV dulu, zaman dulu CV nggak akan bisa ikut lelang, misalnya hanya sub, itu aja. Ya, penutupan satu kata-kata motivasi belajar, perbanyak link, penuhin ilmunya, karena sekecil apapun ilmu yang didapat dari proyek itu sangat bermanfaat untuk nanti, sekecil apapun itu. Jadi tetap semangat, tuntut ilmunya, pelajari dengan seksama.